Halo kelas 11, ketemu lagi dengan pelajaran sejarah Indonesia, masih bersama dengan Ibu Rika. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya masa pemerintahan Republik Batak, tapi ini masih bagian yang pertama. Kalau ditanya ya sama kamu, apa sih itu pemerintahan Batak ya? Pemerintahan Batak itu muncul pada masa pemerintahan Kerajaan Belanda waktu dikuasain Prancis sekitar tahun 1795, sehingga terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok-kelompok yang menamakan dirinya itu kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis, Liberté yang menganut kemerdekaan, egalite, persamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan revolusi Prancis itu, maka kaum patriot ini menghendaki perlunya yang namanya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, maka sekitar awal tahun 1795 pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja William V yang saat itu memerintah melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Prancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batak. Ini sekitar tahun 1795 sampai 1806. Sebagai pemimpin dari Republik Batak ini adalah Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu, dalam pengasingan Raja William V oleh pemerintah Inggris, ditempatkanlah dia di kota Kew. Raja William V ini kemudian mengeluarkan perintah yang dikenal dengan Surat-Surat Kew. Adapun isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda itu menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Ya, meskipun Prancis sedang menguasai yang namanya Belanda, tetapi Raja William V itu tidak mau negara-negara jajahannya itu diserahkan kepada Belanda, melainkan kepada Inggris, karena Inggris yang sudah menolong Raja William V. Dengan surat-surat Kew itu, pihak Inggris bertindak dengan cepat mengambil alih beberapa daerah Hindia seperti Padang tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda, ya, Ambon dan Banda itu sekitar 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Maka ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman William Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner. Apa-apa saja kebijakan dari Daendels dalam bidang pertahanan dan keamanan, dia membangun benteng-benteng pertahanan yang baru. Dia juga membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, tetapi ini boleh dikatakan gagal. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara. Dan yang paling terkenal dari Daendels ini adalah membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat sekarang ya, sampai ke Panarukan. Itu dia ada di ujung timur Pulau Jawa. Panjangnya kurang lebih 1100 km. Jalan ini sering dinamakan sebagai Jalan Daendels. Lihat yang garis warna merah, ini merupakan jalur jalan Anyer Panarukan. Dalam bidang pemerintahan, dia membuat yang pertama membagi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Yang kedua, dia membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas. Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek
Yang ketiga, kedudukan bupati itu dijadikan sebagai yang namanya pegawai pemerintahan kolonial yang digaji. Yang keempat, kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Dalam bidang peradilan dan hukum, dia memiliki 3 jenis peradilan. Yang pertama, peradilan untuk orang Eropa. Yang kedua, pengadilan untuk orang Timur Asing. Yang ketiga, pengadilan untuk orang pribumi. Dia juga melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Meskipun itu orang Eropa atau orang Timur Asing, dia akan memberikan hukuman yang sangat berat kepada orang-orang yang melakukan yang namanya korupsi. Tetapi dia sendiri itu melakukan korupsi besar-besaran, ya, berlaku hanya kepada orang lain tetapi tidak berlaku ke dirinya sendiri. Dalam bidang sosial ekonomi, dia memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. Salah satu contohnya Cirebon. Yang kedua, meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Yang ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Yang keempat, rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Yang kelima, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Ini adalah penjelasan tentang pemerintahan Daendels. Cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Kita akan lanjut lagi pada part berikutnya tentang pemerintahan Republik Batak yang pernah terjadi di Indonesia. Terima kasih.